Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, kita alhamdulillah hari ini sedang melakukan rihlah ke suatu daerah di mana ini adalah merupakan areal pertanian ya, yang cukup subur. Insya Allah kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana konsep pertanian menurut syariat ajaran Islam. Mari kita coba untuk melihat-lihat sejenak tentang keindahan alam. Bagaimana air ini berjalan ya, mengalir cukup jernih dan cukup deras. Kita mengaliri ya, mengalir sawah-sawah. Kita tanam ya. Tuh, berbagai tumbuhan sayur mayur ya. Ini tanaman sawi yang biasa digunakan untuk sebagai temannya mie baso gitu ya, atau mie goreng ya. Ini adalah merupakan konsumsi dari teman-teman milenial. Ini di samping untuk kegiatan pertanian juga, ini di antara tanah ini adalah digunakan juga untuk menanam ikan-ikan biasanya. Namanya itu mina padi ya. Biasanya kalau di dalam konsep mina padi ini diminta ada tambah misalkan segini dan di situ tanam ikan, dan pada saat tertentu nanti bisa dipanen. Jadi double panen gitu ya, ada padinya, kemudian ada ikannya, dan juga ada sayurannya. Ini luar biasa. Bagaimana hamparan tanah-tanah pertanian ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan sumber daya alam yang cukup kaya ya. Di mana tanah ini kita bisa tanami dengan berbagai tumbuh-tumbuhan, dari mulai tanaman padi, sayuran, kemudian juga tanaman-tanaman lainnya yang semuanya itu tentunya dipersiapkan dan juga diperuntukkan bagi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah dan khalifatullah fil ardh. Untuk itu bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam ini sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala agar dapat berjalan secara baik, seimbang dan juga lestari. Tentunya ini semua untuk kepentingan seluruh umat manusia di dunia ini. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola alam itu supaya seimbang. Allah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu sholat, kemudian dan tunaikanlah oleh kamu zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita menerapkan konsep ibadah di dalam mengelola alam semesta. Khususnya dalam konteks pertanian, tentunya kita bertani, di mana Al-Quran menjelaskan kita berbicara tentang pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan itu adalah pertanian yang menggunakan konsep dan wawasan ajaran agama Islam. Di dalam agama Islam, supaya pertanian ini hasilnya menjadi lebih berkembang dan tumbuh subur, maka itu harus ditata dan dikelola dengan konsep zakat, atau dengan istilah lain bagaimana menerapkan peradaban zakat dalam kehidupan bercocok tanam. Dalam agama Islam, zakat di bidang pertanian itu kita mengenal ada dua macam. Jadi zakat pertanian yang apabila itu menggunakan sumber air ya, yang langsung, istilahnya air permukaan atau air hujan, sumber air yang tidak dikelola secara mengeluarkan biaya yang besar, maka itu dikenakan zakatnya adalah sebesar 10%.
dari penghasilan pertaniannya. Sementara bagi usaha yang menggunakan ya biaya untuk pengelolaan irigasi, ya pengadaan air dan lain sebagainya, tentunya ini oleh Allah SWT ditetapkan bahwa zakatnya hanya 5%. Sungguh sangat rasional, ya, sungguh sangat logis. Islam itu demikian hebatnya, memperhatikan dari sisi anggaran pun, gitu ya. Jadi usaha pertanian yang anggaran yang dikeluarkannya cukup besar, maka zakatnya kecil, gitu, hanya 5%. Sementara yang menggunakan sebagai sawah tada hujan atau tidak menggunakan air irigasi, maka zakatnya adalah 10%. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa kita harus berzakat? Ini kata kuncinya. Zakat itu dalam bahasa Arab bisa diartikan atau memiliki makna, beberapa makna. Yang pertama, zakat itu bisa diartikan dengan bersih atau suci. Jadi orang yang berzakat artinya orang sudah membersihkan hartanya, menyucikan jiwanya, gitu ya. Dan yang lebih jauh lagi, seperti yang Kang Unang bilang tadi, bahwa pertanian yang berkelanjutan dengan konsep peradaban zakat, yaitu bahwa kata zakat itu juga mempunyai arti bertumbuh atau berkembang, ya. Jadi mengembang. Nah, oleh karena itu pertanian yang dilaksanakan dengan dikeluarkan zakatnya, maka dia akan tumbuh subur, akan terus berkembang dan berkembang, bertambah dan bertambah. Oleh karena itu maka jangan salah kalau orang yang melaksanakan zakat itu hartanya semakin hari semakin berlimpah. Mudah-mudahan kita termasuk pada golongan orang-orang yang bisa menunaikan zakat, infak, sedekah dalam melaksanakan konsep pembangunan pertanian melalui konsep peradaban zakat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.